Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para mahasiswa Stayo jurusan PAI semester 6 yang berbahagia, kita ketemu lagi pada mata kuliah materi PAI 2. Pada kemarin, ya, pertemuan yang ke-10, kita sudah menjelaskan mengenai mawaris. Sekarang kita bertemu pada pertemuan yang ke-11. Kita akan lanjutkan, ya, kajian kita mengenai mawaris ini. Dan kita sudah tahu, ya, apa itu mawaris, ya kan? Karena sudah kita sampaikan kemarin istilah-istilah dalam mawaris, kemudian juga sudah saya sampaikan sebab-sebab menjadi ahli waris, ya kan? Sebab karena nasab, karena ya keturunan nasab itu, karena musyawarah perkawinan, ya kan? Ya. Lalu yang ketiga karena wala, ya wala itu karena perbudakan yang kemudian dimerdekakan. Kemudian juga sudah kita bahas juga, ya, apa saja nanti yang menjadi harta warisan itu. Nah, lalu juga ahli waris itu siapa saja. Nah, ini kemarin sudah kita sampaikan, ya. Lalu yang kita bahas juga tentang ketentuan bagian warisan. Nah, ini belum, ini hari ini nanti kita akan coba bahas ketentuan bagian warisan masing-masing. Ya. Lalu juga ketentuan keluarga inti atau utama siapa saja. Nah, ini sudah saya sampaikan kemarin. Oke. Lalu juga tentang penghitungan warisan dan contoh, ini yang belum, ya, belum juga nanti kita coba kembangkan. Dan ini yang terakhir warisan dalam Undang-Undang Nomor 7. Saya kira kamu coba baca saja, nanti kita tidak bahas masalah ini. Ya. Dan juga sudah saya tegaskan bahwa harta sebelum diwaris itu harus diselesaikan dulu hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama untuk biaya pengurusan jenazah, untuk beli kain kafan, untuk biaya pemakaman, ya, untuk pengangkutan misalnya juga termasuk, ya. Lalu pembayaran hutang, ya, termasuk zakat, ya, kalau ahli yang meninggal dunia ini punya hutang harus diselesaikan dulu, diambilkan dari hartanya, ya, itu. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang bersedia untuk menanggung hutangnya itu, nah, berarti sudah terlunaskan kalau ada yang nanggung, ya kan? Ya, mungkin ada yang bertanya juga, Pak, kalau hartanya untuk nyarutang itu habis gimana? Ya, berarti ahli waris nggak mendapatkan warisan apa-apa. Pak, bagaimana kalau untuk bayar hutang aja masih tekor, gimana? Nah, ini, ya, menurut ketentuan fikih ahli waris tidak wajib nyaur. Ya, tekornya itu ahli waris itu mestinya dapat warisan, ya malah mendapat warisan hutang, ya kan? Namun sebagai anak soleh, ini, ya, anak soleh, ya, kalau orang tuanya punya hutang kemudian mau melunasinya, ini bagus. Ya, tapi dari segi hukum fikihnya tidak. Namun dari segi akhlak, ya, bagus kalau anak juga menanggung hutang dari orang tuanya. Kemudian wasiat, ya, kalau dia meninggalkan wasiat, tapi wasiat ini tidak boleh lebih dari sepertiga harta sisa setelah untuk bayar hutang itu. Kalau misalnya lebih dari sepertiga wasiat ini, maka, ya, hanya berlaku yang sepertiga saja. Yang selebihnya atas, kalau ahli waris mengizinkan, ya, boleh juga. Tapi kalau ahli waris tidak mengizinkan, ya sudah, hanya sepertiga saja. Ya, misalnya dia wasiat untuk membangun masjid, ya, jumlah pembayarannya itu 3 juta misalnya, ya, untuk membangun masjid 3 juta. Tapi ternyata hutangnya itu ada 2 juta, kan lebih dari ini kan wasiatnya. Berarti wasiatnya kan tinggal sepertiga, ya, habis nanti.
Ya, nah, ini yang berlaku jadinya tidak sepertiga, tidak 1 juta itu diberikan untuk wasiat semua. Ya, sepertiga dari 1 juta itu, ya, 333, ya kan? Kecuali kalau ahli warisnya mengizinkan untuk 1 juta sisa dari bayar hutang itu semuanya untuk memenuhi wasiatnya. Ya, bila tidak, maka yang berlaku hanya 333.000 saja, sepertiganya saja. Ya, oke. Sekarang yang perlu juga ya, ini ketentuan bagian harta warisan ini gimana ini? Nanti ada istilah dzawil furud, jadi ahli waris yang sudah mendapat bagian tertentu yang ditentukan oleh Al-Quran. Ya, misalnya mendapatkan setengah dari harta warisan. Siapa saja itu? Anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, ya, saudara perempuan tunggal seibu sebapak, ini ya mendapatkan setengah dari harta warisan. Nah, itu masih ada lagi yang lain. Oke. Lalu ada juga yang ya, mendapat seperempat harta warisan. Siapa saja itu? Nah, ini ketentuannya ya. Ini nanti ya akan kamu saya beri fotokopi kopiannya. Kopian ini nanti saya copy ya supaya kamu tidak perlu menghafal ya, tapi cukup punya catatan. Nanti kalau mau mengerjakan tugas atau mau ada orang bertanya tentang berapa pembagian harta warisan, nah kamu tinggal buka catatan aja. Ya, terus terang saya sendiri nggak hafal begitu ya. Dan ini yang ketiga, ada yang mendapat 1/8 harta warisan, ada yang mendapatkan 2/3 dari harta warisan. Ini dzawil furud, siapa saja ya, ini orang-orangnya ya. Oke, lalu ada yang mendapatkan 1/3 dari harta warisan, siapa saja itu ya, ini ya. Oke, kamu nanti lihat di kopinya ya. Ini akan saya kopikan juga untuk kamu. Oke. Lalu ya, ada yang mendapat 1/6, siapa saja yang dapat 1/6 itu, wah ini dia. Ya. Lalu ada yang namanya asobah, ya. Tadi kan ada asobah itu ya. Oke. Asobah itu orang yang ahli waris yang menghabiskan harta warisannya itu. Tentu saja setelah dibagi oleh dzawil furud. Begitu. Siapa yang termasuk asobah itu? Ada asobah binafsi, ada ahli waris yang menghabiskan sisa harta warisan secara otomatis. Ini antara lain adalah anak laki-laki, ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak atau ayah, kakek, ya, ayahnya ayah, bapaknya bapak. Ya, ini bisa nanti asobah binafsih ini termasuk. Tetapi kan juga harus nanti dilihat ada namanya mahjub. Mahjub itu yang terhalang, hijab yang menghalang. Ya, ini tidak semuanya berarti nanti mesti dapat, ya kan? Ya. Ini nanti di copy saja, lihat kopiannya, akan saya kirim nanti lewat di grup, ya, di grup lewat WA, ya. Lalu juga asobah bighairihi adalah ahli waris yang menjadi asobah dengan sebab ditarik oleh ahli waris tertentu. Misalnya anak perempuan itu kalau sendirian, ya, kalau tunggal itu dia menjadi dzawil furud. Ya. Tapi kalau dia itu ternyata ada saudara laki-laki, ya, jadi maka anak perempuan itu ditarik menjadi asobah oleh anak laki-laki. Itu ya, ini ya anak perempuan dengan sebab adanya anak laki-laki maka menjadi asobah bighairihi namanya ya, termasuk ini juga ya yang lainnya. Lalu ada asobah ma'a ghairihi, ini adalah ahli waris yang menjadi asobah karena bersama dengan ahli waris lain yang tertentu dari dzawil furud. Ini contohnya nih ya, saudara perempuan sekandung apabila bersama dengan anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, ini agak sulit untuk dihafal. Maka nanti sekali lagi akan saya share di grup ini. Ya.
Oke. Nah, lalu ada istilah hijab. Ini juga perlu sekali. Hijab adalah penghalang bagian waris, sehingga yang mestinya dia itu adalah ahli waris menerima, akhirnya terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat, maka dia tidak mendapatkan. Ini contoh ya, walaupun nanti ya macam-macam hijab itu ada hijab nukson, hanya mengurangi saja jatahnya nukson itu. Lalu ada hijab hirman, hijab yang menyebabkan ahli waris kehilangan haknya atas harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat atau lebih berhak. Ini contohnya adalah cucu laki-laki tidak mendapat jika ada anak laki-laki. Nah, ini yang dari nanti persoalan itu kalau misalnya ya ada cucu yang bapaknya meninggal lebih dulu. Nah, saat kakeknya meninggal, ia kan terhalang oleh paman-pamannya. Gimana itu bagiannya? Nah, ini nanti diselesaikan dengan adanya istilah wasiat wajibah. Ya, nanti suatu saat saya terangkan ya, wasiat wajibah. Kalau menurut undang-undang di hukum waris di Indonesia, maka cucu itu menjadi pewaris pengganti dari ayahnya yang sudah meninggal. Dia tetap nanti akan mendapatkan bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh kakeknya saat kakeknya itu meninggal. Ya, begitu ya. Ini contoh kedua, ini kakek tidak mendapat warisan jika masih ada ayah. Jadi ayah menjadi penghalang dari kakek yang mestinya kakek itu andaikan tidak ada ayah, dia mendapat bagian. Tapi karena ada ayah, maka kakek nggak mendapat bagian. Demikian pula nenek ya, dan seterusnya ini ya. Nanti akan saya share sekali lagi ya. Nah, perhatikan ketentuan bagian keluarga inti ini yang penting sekali ini, kamu perhatikan. Ayah atau bapak ini mendapat 1/6 bagian. Ya, jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki akan menjadi asobah jika tidak ada anak laki-laki. Ini penting sekali ini, kamu harus perhatikan berapa ini. Ayah dapat berapa, ya ibu dapat berapa. Nah, nanti ya. Jadi ibu itu mendapat 1/3 bagian jika tidak ada anak laki-laki, jika tidak ada anak perempuan, dan juga tidak karena ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Bisa jadi ibu mendapat 1/6 bagian jika ada anak laki-laki. Begitu ya. Suami ini dapat 1/2 bagian jika istri tidak meninggalkan anak. Tapi kalau istri meninggalkan anak, dapatnya 1/4 bagian. Ya. Istri mendapat 1/4 bagian jika suami tidak meninggalkan anak. Namun ia mendapat 1/8 bagian, ya, bagian suami mendapatkan bagian apabila suami meninggalkan anak. Ya, ini hijab ini ya. Bukan hijab ini ketentuan. Jadi hijab nukson tadi ya istilahnya ya. Ya, hijab yang kemudian mengurangi aja, tidak menghapus. Kalau hijab firman kan menghapus haknya. Anak laki-laki menjadi asobah, penghapus, bukan penghapus, penghabis sisa harta warisan. Ya, walaupun dia tidak menjadi dzawil furud, anak laki-laki itu pasti akan mendapatkan bagian. Jangan khawatir ini ya. Anak perempuan ini akan ikut menjadi asobah jika ada anak laki-laki. Namun dia hanya mendapat 1/2 bagian harta warisan jika anak perempuan tunggal. Dia akan mendapatkan 2/3 bagian jika ada 2 anak perempuan atau lebih. Nah, kemudian nanti bagiannya itu dibagi kepada anak-anak perempuan yang ada itu. Ya, 2/3, misalnya anaknya 4 perempuan semua, berarti 2/3, kemudian dibagi 4, begitu ya. Oke. Ini langkah-langkah kalau menghitung ya. Oke. Ya, jadi tentukan dulu ahli waris laki-laki dan perempuannya. Menentukan dulu dzawil furud dan asobah. Menentukan ahli waris tidak berhak memperoleh bagian waris karena terhalang ya oleh ahli waris. Ini hijab hirmannya mana tentukan.
menentukan apakah ahli waris, apakah dzawil furud saja, asobah saja, atau terdiri dari dzawil furud dan asobah. Ini perlu juga langkah-langkah yang seperti ini ditentukan. Oke, sampai di sini dulu ya. Ini cara hitungnya itu besok akan saya sampaikan pada pertemuan yang ke-12. Yang itu menurut kalender termasuk pertemuan yang terakhir. Oke. Ya, cukup sekian. Marilah kita akhiri pertemuan kita ini ya dengan bersama-sama membaca basmalah. Membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.